Lelembut itu ya temennya, karena sadar sebagai orang bertuhan, tidak manusia saja yang istimewa. Semua makhluk-makhluk halus itu sebelum ada manusia diciptakan dulu. Gunanya untuk apa? Untuk menjaga ekosistem sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing. Penjaga air ada sendiri, penjaga api ada sendiri. Nah, ini putra cucu Gunung Bromo ini ada sendiri, ini ada sendiri gitu. Itulah sebabnya orang Jawa itu percaya dengan kekuatan Laut Selatan, menyebut Ibu Ratu Mas ingkang lenggah wonten kedaton Gung Samudra Kidul. Ternyata 2000 tahun yang lalu orang Barat juga mengakui, di Injil juga diakui, the Queen of the South Sea, seorang ratu ada di Laut Selatan. Loh, kenapa kok bangsa kita dimusrik-musrikkan, disirik-sirikan? Dan Amerika pernah bergetar gara-gara keyakinan di Jawa ini. Tahun 65 Amerika itu sudah armada 7 mendekat ke Cilacap, kira-kira 7 kilo dari Cilacap. Bayangannya Amerika, Bung Karno akan memberi komando, yang mengikuti saya di belakang saya, yang berhadapan saya di depan saya. Kalau sudah Jawa Tengah perang dengan Jawa Timur, Jawa Timur perang dengan Jawa Tengah perang dengan Jawa Barat, dibagi senjata semua. Kalau sudah habis, tembak-tembakan, orangnya habis, baru mereka masuk. Persis pada waktu Barat menguasai Australia, persis pada waktu Barat menguasai Indian, suku merah di daratan Amerika sana. Datang pertama kali mencari batu untuk ini, lama-lama masyarakat setempat ini kok senengannya kok tembak-tembakan, dikasih bedil, sana kasih bedil, sana kasih bedil, habis wisi. Tinggal sedikit dingengeh satu RW ditaruh dalam satu tempat. Itu. Oke. Yang Jati, saya sedikit bertanya terkait dengan demokrasi tadi. Jadi sebenarnya demokrasi itu bukan milik kita gitu ya. Demokrasi menjadi penyebab republik ini menjadi republik yang satru terus. Betul apa enggak menurut Anda? Betul. Oke. Ya. Jadi sekali lagi bahwa dengan adanya demokrasi membuat Indonesia satru terus penduduknya, mulai dari pejabat satu dengan pejabat lainnya, rakyat diadu domba, begitu ya. Jadi, oke, itu satu pertanyaan. Yang kedua, saya kembali sebelum berlanjut yang Jati, terkait dengan tata cara ibadah religinya orang Kapitayan. Nah, itu seperti apa? Sholatnya orang Kapitayan kalau Muslim gitu. Leluhur kita itu 1500 tahun sebelum Masehi, hidupnya itu sudah bertuhan. Hidup bertuhan itu bagaimana ya? Digambarkan memang sulit, tapi indah. Lalu yang terakhir, kehidupan ini dilakukan oleh masyarakat ada di Bali, semua di Jawa sebelumnya. Terus setelah itu, peristiwa yang saya ceritakan dari ekspansi kepercayaan agama tadi itu bergeser ke timur di Bali. Misalnya, kenapa pohon-pohon kok dikasih baju, ya? Kenapa ini kok kasih baju, lalu sumber-sumber kok dikasih sesaji? Itu sebenarnya etika. Itulah cara ibadahnya orang Kapitayan, ya. Dan akhir-akhir ini menjadi sasaran negatif dari kelompok-kelompok yang merasa itu bahwa satu kegiatan yang musyrik dan syirik. Tetapi kalau sudah waktunya hadir, sekarang ini saya mempunyai kader, yang kader itu memimpin penghayat kepercayaan tingkat pusat di Jakarta sana. Dia seorang notaris, ya, bukan seorang notaris, dia seorang pembela itu namanya seorang avokat ya. Kemarin juga ada seseorang yang minta tolong ke saya, tanahnya itu dirampas oleh orang lain gitu, dipinjam untuk parkir, lama-lama menjadi milik mereka. Lalu saya ajak ke sana, ditolong, besok orangnya juga ke sini juga gitu. Ternyata dan sanggup beliau yang menjadi avokat itu sanggup membela manusia-manusia Indonesia, warga negara yang tertindas keyakinannya. Karena keyakinan itu juga dilindungi oleh undang-undang sebenarnya. Nah, undang-undang inilah ditutupi selama ini. Ya. Ditutupi kesana kemari. Nah inilah jadi
bentuknya itu ya macam-macam, seperti kalau masih percaya dengan keyakinan, misalnya percaya beragama itu artinya berusaha untuk meyakini supaya tahu tentang Tuhan. Sekolah itu harus lulus. Sekolah jangan sampai tidak lulus. Kalau sudah dinyatakan mati harus lulus. Kalau lulus bagaimana? Ya sudah harus bertuhan. Bertuhan itu bagaimana? Ya seperti Tuhan. Seperti apa? Cinta kasih terhadap semuanya. Cacing itu ciptaan Tuhan, ini ciptaan Tuhan, genderuwo ciptaan Tuhan, apalagi manusia ciptaan Tuhan. Nah, makanya demokrasi, saya katakan, pemimpin harus seperti Puntadewa, ya, lugu jujur. Bila perlu seorang RI 1 dibelikan mobil yang termewah dari Inggris misalnya, yang termewah dibelikan, karena apa? Simbol negara, enta yang bayar negara, ya toh. Jangan sampai negara itu memalukan. Bung Karno itu gagah, ganteng gitu, tapi dompet aja isinya duitnya itu enggak ada. Sampai yang terakhir itu mau beli pecel aja enggak mampu, enggak kasihan seperti itu. Nah, kalau bangsa itu seperti Brotoseno, gagah, gede dhuwur karusa. Nah, manusianya harus selembut Arjuna, selembut Herjuna. Her itu air, Juna itu laki-laki. Manusia yang lembut, ganteng, laki-laki gitu. Artinya Arjuna istrinya banyak itu bahwa satria itu mesti digandrungi oleh wanita. Bukan Bung Karno mencari wanita. Bung Karno itu yang diuber wanita. Dan Bung Karno kawin mesti secara politis. Kawin dengan sana supaya nanti pengaruhnya di sana bisa berkembang gini. Tujuannya untuk bangsa dan negara itu, seperti itu. Nah, terus demokrasinya seperti apa? Demokrasi dan keadilan itu harus seperti kembar, seperti Nakula dan Sedewa, kembar begini. Hiruk pikuknya orang coblosan, hiruk pikuknya orang pemilihan umum, hiruk pikuknya orang mencalon hanya satu tujuannya, supaya rakyat ayem dan tentrem dan hidup dalam keindahan. Bangsa kita itu gampang mengaturnya, gampang itulah. Jadi di sini makanya di sini saking jengkelnya kakek ini karena umurnya sudah mendekati 80, buku kitab suci 1 kontainer dengan ilmu politik 1 kontainer saya ringkas jadi 1 lembar. Ikut Tuhan jalannya ini, ikut setan jalannya ini, gampang banget. Justru setelah ini saya viralkan, yang pertama kali terkagum-kagum dan datang ke rumah saya itu siapa? Duta besar dari Rusia datang ke rumah saya Citandui sana untuk minta penjelasan itu. Namanya duta besar meskipun putri, saya cepat nangkapnya. Betul, ini betul. Romo mau kita ajak ke Rusia untuk menjelaskan ini. Monggo, siap, doakan saja, masih sehat dan kuat. Dan Rusia itu pengen negaranya itu menjadi negara Pancasila, karena Bung Karno itu mempunyai masjid di sana. Masjidnya orang Rusia sebenarnya, namanya dinamakan Masjid Soekarno gitu. Ya. Oke, ya. Jadi tadi yang memberikan sebuah penjelasan bahwa sebenarnya masalah yang serius itu bermula saat seorang anak orang duit tugo karo bapake kan sama romonya gitu kan ya. Nah, tapi kemudian tadi juga diberikan tambahan keterangan bahwa sebenarnya peristiwa itu dikompori atau kemudian by design oleh Barat ternyata yang memanfaatkan ajaran Timur Tengah. Di sisi lain, orang Timur Tengah datang ke sini itu tujuan utamanya sebenarnya kan cari untung. Dagang, dodolan, bisnis kan gitu. Nah, terus kemudian dimanfaatkan sama Barat. Ini saya baru dengar ini, dimanfaatkan sama Barat. Coba dikasih di breakdown lagi yang jadi. Ya, kalau tentang itu saya hanya bisa menjelaskan sebagaimana yang diramalkan Eyang Prabu Jayabaya ya. Yang Prabu Jayabaya di Kediri sana, ramalan beliau yang benar, yang tidak bisa dirubah itu adalah cerita tentang Mahabharata dan Ramayana. Itu ramalan yang asli, tidak bisa dirubah. Kalau lakon wayang carangan, Petruk dadi ratu, kayak ini dadi ini, kayak itu sudah karangan. Tapi cerita asli itulah ramalan beliau. Bahwa suatu saat, kalau sudah lahir seorang yang namanya Parikesit,
Pari itu padi, kesit itu kesit, sulit. Kalau orang sudah hidup di negara yang sulit mencari makan, ya, itu tandanya zaman baru itu akan datang. Yaitu disebut pari kesit. Nah, yang menangi, yang bisa mengikuti lahir pari kesit itu siapa? Bolo Dewa, kakaknya Krishna itu. Bolo itu teman, Dewa itu gaib atau dev. Orang yang percaya dengan gaib saja, yang nanti itu masih mengikuti gelombang dialektika politik di negeri ini. Makanya Prabu Bolodewa pada waktu pari kesit lahir sudah berangkang, sudah tua gitu. Berdiri sulit. Kalau pakai tongkat masih lumayan, enggak itu berangkang gitu. Ngudang pari kesit, oh putuku, bocah bagus, bocah ganteng, sudah dadi ratu ya Leo gitu. Akhirnya betul pari kesit jumeneng noto, pari kesit dadi ratu, ya. Lalu dadi ratu, di juga Prabu Baladewa ikut menyaksikan itu. Nah, memang tugas orang tua-tua lah yang sekarang itu sangat urgent dan sangat penting untuk dengan telaten dan sabar mengayomi dan membimbing pada generasi ini. Khususnya secara politis juga ikut campur bahwa sistem negeri ini dirombak dengan total dengan sistem ratu. Rat itu bumi, uturip. Seorang pimpinan yang duduk di kursi mengayomi kehidupan yang hidup di bumi ini. Ya kehidupan di dalam air, ya kehidupan dalam hutan, ya kehidupan dalam tanah, ya kehidupan yang tidak kelihatan, ya kehidupan yang kelihatan khususnya manusia. Sehingga dari situlah nanti itu sistem ini akan kembali ke era Majapahit, bahwa kepercayaan untuk berkembang secara ekonomi dan politik diserahkan kepada kearifan lokal. Kearifan lokal yang disebut pada waktu itu Wilwatikta, wilayah kota dan ramba. Kalau kota itu bagaimanapun kota, misalnya seperti Surabaya, isinya adalah orang profesional, mencari jasa, tukang, dan itu isinya. Itu dibuatkan kondominium bentuk U, melengkung ke arah Madura sana, melengkung ke sana, ya. Lalu setiap warga nanti itu diberi kayak ruang-ruang, mungkin kalau rumah ya tipe 36 atau berapa itu yang cukup kira-kira maksimal untuk orang 4 atau 5 gitu. Tapi yang paling atas itu adalah taman. Diberi pohon-pohon, diberi untuk main anak-anak, karena peranan matahari itu penting. Yang memberi hidup kita itu adalah matahari. Yang memberi hidup kita matahari. Tanpa matahari itu tidak ada kehidupan. Rumput 1 meter ditutup labak atau karton, pasti mati karena tidak ada sinar matahari. Oleh karena itu matahari itu memberi kehidupan pada kita. Inilah yang dulu dilakukan Majapahit berbentuk Surya Mandala. Yang sekarang Mojopahit itu teori pemerintahnya dipraktekkan Jepang, Cina, dan Inggris. Jepang, Cina, dan Inggris. Bangsa kita sekarang ini sudah diramalkan gila-gila wong Jawa garis separuh, Cina Londo sak judo. Kita wong Jawa termasuk Jati garis separuh. Jawa ndak Jawa, Londo ndak Lowo, Cina ndak Cina. Lumayan Cina Londo sak judo, suami istri masih santai ke sana kemari. Nah kalau separuh iso apa? Ya, sudah diramalkan seperti itu. Oleh karena itu, titik klimaks politik tahun 2022 ini sudah saya lihat dengan tarot pada waktu itu. Ini nanti sampai selesainya tahun 2022 masuk ke 23 itu yang ada orang itu hanya bertengkar, suudon dan sebagainya. Karena leluhur pun dan gaib pun mulai masuk ke permukaan. Ya. Dan Ibu Ratu Mas Laut Selatan punya peranan penting. 4 bulan yang lalu saya mendapat bisikan dari sana. Beliau sudah mengirim ke daratan tentara. Jumlahnya waduh banyak banget. Terutama ke sebelah barat. Sebelah barat Sumatera termasuk Jawa Barat. Lalu ada lagi ke timur dikirim. Nah, kenapa? Hubungannya apa? Laut Selatan Ibu Ratu Mas dengan kita. Ibu Ratu Mas Laut Selatan itu Mahadewi yang beristana di air itu karena air bentuknya Tuhan tadi itu. Nah, Sang Maha Kuasa untuk menata dunia itu butuh sosok manusia sing Jawa.
Makanya Pulau Jawa itu dijaga beliau. Jawa itu tidak harus Satikusumo, tidak harus Bejo, tidak harus Slamet. Robert Hutahuruk bisa Jawa ya ta? Karena ini ribuan tahun berkembang ke sana kemari gitu.